Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 6,4/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. That is absolutely fantastic. Salah satu film yang sebenarnya ketika gue nonton trailernya gitu ya, gue udah langsung bisa nebak banget ini film ceritanya kayak apa dan bakal berjalan kemana, dan endingnya tuh pun bakal kayak gimana. Jadi gue udah bisa nebak banget dari nonton trailernya. Jadi maksud gue ketika gue nonton filmnya dan selesai nonton filmnya kayak, oh ya udah selesai gitu loh, nggak ada yang spesial karena semuanya udah dijabarin banget di trailer. Langsung masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 4. Sebenarnya selain hal trailer yang membocorkan itu, maksud gue, ya memang cerita di film ini udah biasa banget. Maksud gue kayak, udah pernah ditemuin di film-film lain gitu loh. Kayak hal-hal sejenis dengan istilahnya cerita tentang manusia yang punya second chance, yang dia udah harusnya sekarat, harusnya mati, terus dia tiba-tiba dibikin jadi hidup lagi, tapi dia dimanfaatin gitu. Nah itu udah biasa banget di film-film ya sci-fi, superhuman kayak gini sih. Pokoknya film ini bercerita tentang Garrison yang dimana dia baru aja diculik dengan istrinya dan istrinya dibunuh mati dan dia pun juga dibunuh, dan akhirnya tiba-tiba dia terbangun di sebuah lab scientist futuristik banget, dan dimana dia pokoknya diprogram menjadi manusia superhuman yang nggak bisa mati gitu ya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 5. Sebenarnya di sini dialognya juga tidak membantu sama sekali. Kayak berusaha melucu juga di beberapa part, tapi akhirnya jadi nggak lucu juga, biasa aja. Jadi ya memang ini berusaha keras banget gitu loh, tapi ya nggak berhasil juga sebenarnya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 6. Sebenarnya David Wilson yang dimana dia, ini film pertamanya dia gitu ya, dan kalau misalkan gue lihat di IMDb ya, dia tuh lebih sering untuk bikin visual effect, bahkan dia menjadi ya bikin visual effect kayak Avenger gitu loh. Jadi nggak heran aja gitu kalau film ini punya banyak visual effect yang seribet Avenger, ya bener bisa jadi gitu loh. Cuma memang masalah budget aja kan beda gitu ya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 6. Sebenarnya gue ngerasa memang apa ya, gue mulai bosan aja sih dengan Vin Diesel yang dimana karakter dia selalu gitu-gitu aja gitu loh. Tipikal cowok, botak, badan keker, gede, terus sok cool, dia pendiam, ngomong seadanya, terus dia like a hero, yang maksudnya ya udah gitu-gitu aja, nggak ada yang beda gitu sih di sini juga. Dan karakter-karakter lainnya pun juga nggak terlalu menonjol banget sih menurut gue, dan bahkan karakter ceweknya juga ya udah. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 6. Sebenarnya di sini banyak banget adegan-adegan slow motion yang menurut gue itu cukup keren, tapi ketika ini adegan slow motionnya kayak kebanyakan gitu loh, kayak banyak banget adegan slow mo yang akhirnya gue ngerasa ini kok kayak filmnya norak adegan slow motion gitu ya, kayak dikit-dikit slow mo, terus ada slow mo lagi, jadi ya terasa slow motionnya tuh terasa kayak membuang-buang waktu aja, manjang-manjangin durasi kesannya. Juga menurut gue sinematografi ini sebenarnya adegan actionnya ya cukup oke gitu, tapi banyak juga part-part yang terasa membuat pusing mata, karena adegan action ini kadang-kadang ngambil shotnya itu close up terus sambil shaking-shaking juga, jadi kayak gimana ya, kayak terlalu pusing aja sih. Dan bahkan gue ngerasa beberapa shot terasa kayak Michael Bay banget, apalagi pas lagi outdoor siang-siang itu tuh flare-flare warna birunya berasa Michael Bay banget sih, nggak tahu kenapa. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya ya memang ini karena film yang budgetnya sebenarnya lumayan, nggak murah-murahan banget gitu loh, jadi ya cukup oke sih kalau untuk production design-nya, untuk adegan kayak yang di terowongan, kecelakaan di terowongan itu, terus pas adegan di lab-labnya itu ya lumayan juga sih. Terus adegan pas di lift juga sebenarnya itu cukup oke loh gitu. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 8,5. Sejujurnya banget nih, menurut gue visual effect di film ini tuh kayak nggak se-perfect gimana-gimana banget, nggak kayak film Avengers sih. Sebenarnya menurut gue udah cukup perfect gitu ya kalau untuk visual effect-nya, tapi untuk film ini memang tidak se-perfect itu sih. Cuma memang pas adegan di lift, menurut gue itu visual effect yang sangat amat ribet kali ya dibikinnya. Karena itu actionnya tuh cukup keren sih menurut gue gitu. Walaupun memang itu bukan hal original yang baru banget, tapi ya itu kayak untuk adegan klimaks di dalam lorong lift yang dimana mereka berantem di situ sambil jatuh itu cukup keren aja sih. Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya kalau untuk ya kostumnya mereka ya unik-unik aja sih, karena kan lebih tipikal futuristik, robotik gitu ya. Dan kalau untuk make up ya sadis-sadisan, sebenarnya biasa aja sih, nggak sadis-sadis banget gitu. Kalau misalkan kalian lihat di trailer kan kesannya kayak sadis banget, darah-darahan gitu, padahal mah aslinya biasa aja sih. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Sebenarnya semuanya aman-aman aja, oke-oke aja, sesuai ya kayak film action biasanya aja sih. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.